Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permohonan Rizik Syihab agar sidang pembacaan eksepsinya digelar secara langsung. Meskipun permohonan Rizik dikabulkan, Majelis Hakim meminta jaminan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dari masa pendukung mantan pentolan FPI ini. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Alamsyah Hanafiah, kuasa hukum Rizik Syihab. Selamat sore Pak Alamsyah. Selamat sore. Dan ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah Yassin. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau langsung ke Pak Alamsyah sebagai kuasa hukum dari Rizik Syihab. Setelah protes beberapa kali, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan klien Anda untuk menggelar sidang secara langsung. Bagaimana respon klien Anda dengan dikabulkannya permohonan sidang langsung oleh Majelis Hakim, Pak Alamsyah? Ya, begitu dikabulkan, ya klien kita ya alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Tuhan bahwa itu dikabulkan. Karena masalahnya dari awal persidangan mulai tanggal 10 itu kita tetap bertahan bahwa kita tidak mau sidang secara online. Gitu. Oke, Pak Heri. Ya, silakan Anda teruskan. Habib Rizik juga tidak mau disidangkan secara online. Dia mau hadir di persidangan. Secara langsung. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Alamsyah sebagai kuasa hukum Rizik Syihab. Saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, apakah dari segi hukum pidana permintaan klien Pak Alamsyah, permintaan Rizik Syihab agar pembacaan eksepsi dilakukan secara langsung adalah salah satu strategi yang menguntungkan terdakwa kliennya Pak Alamsyah, Pak Heri? Ya, tentunya untuk melakukan suatu perbuatan itu pasti ada tujuan begitu. Dan menurut saya sah-sah saja dalam konteks pembelaan, apalagi ini dalam konteks hukum pidana, mengejar kebenaran material kan. Maka mungkin dianggap oleh Pak HRS ada beberapa keterbatasan jika hal itu dilakukan secara online begitu, tidak offline. Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, tentunya mengakibatkan keputusan untuk memberlakukan sidang offline itu dimintakan kepada Majelis Hakim yang mulia. Namun dengan catatan bahwa apapun yang dimintakan yang namanya permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak. Nah, alhamdulillahnya ya Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini sudah memberikan keputusan yang terbaik bagi para pihak dengan memperhatikan kepentingan hukum masing-masing pihak. Tapi dengan catatan tadi agar tidak terjadi pelanggaran prokes, satu. Kedua, menjaga keamanan yang mungkin jadi halangan Pak HRS untuk hadir ke ruang sidang pengadilan. Pak Heri, sebetulnya sejak awal Majelis Hakim sudah memutuskan sidang digelar secara online, tetapi ada penolakan dari terdakwa, dari kliennya Pak Alamsyah. Perubahan sikap hakim ini apakah termasuk dalam wilayah mempengaruhi independensi hakim, Pak Heri? Ya, saya yakin dan percaya dalam mengambil keputusan sidang offline saat ini juga ini adalah bentuk independensi hakim. Tentunya hakim tidak boleh kemudian tercederai marwahnya dengan tekanan-tekanan. Dan saya yakin dan percaya pengambilan keputusan ini sudah merupakan ranahnya hakim untuk kemudian dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan segala macam aspek, terutama masalah keamanan. Tadi yang kemudian menjadi titik sentral dari pernyataan hakim mengapa kemudian sidang kemarin itu harus diselenggarakan secara offline, walau tanpa harus dijelaskan lebih lanjut. Memang ada peraturan-peraturan teknis bermain dengan keadaan COVID-19 yang memang ada memberikan ruang terbuka bagi hakim untuk melaksanakan sidang secara offline. Jadi semuanya dapat dipahami dalam konteks hukum, semuanya masih dalam ranah kaidah hukum yang berlaku di negara kita. Pak Alamsyah, kita tahu bahwa Majelis Hakim sudah mengatakan jika sidang digelar secara langsung maka tidak akan disiarkan melalui virtual begitu. Sehingga bagaimana kemudian untuk mencegah para pendukung ataupun masa pendukung dari klien Anda untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena tidak ada siaran online-nya begitu. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana kemudian memitigasi supaya itu tidak terjadi, Pak Alamsyah? Ya, semestinya kan pengadilan ya. Semestinya pengadilan kan bisa memberikan kesempatan kepada mass media
live secara langsung. Selama ini kan bisa saja pengadilan menyiarkan live secara langsung, mengizinkan beberapa daripada studio media untuk live secara langsung. Tidak ada persoalan itu sebenarnya. Jadi kalau soal itu, soal diberitakan supaya dia bisa nonton dari layar dari rumah, bahkan dari TV, bisa saja. Pengadilan memberi kesempatan, umpamanya kepada CNN atau kepada TV One atau kepada TV lain bisa menyiarkan secara langsung begitu. Oke. Tidak ada persoalan itu. Oke, artinya tidak ada persoalan ya bagi klien Anda ataupun bagi Anda sebagai tim kuasa hukum jika nanti kemudian majelis hakim tetap memutuskan bahwa tidak akan disiarkan secara online begitu? Karena sudah hadir secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Iya, kalau nggak disiarkan secara online bisa juga kan melalui website Mahkamah Agung juga bisa. Ya, di melalui website pengadilan juga bisa. Di sana kan ada anunya apa namanya tuh ada salurannya begitu. Itu urusan pengadilan itu. Tapi kami prinsip bahwa prinsip harus hadir di persidangan. Karena kalau tidak hadir di persidangan itu sangat merugikan bagi kami dan klien kami dalam hal teknis membela perkara. Begitu. Pak. Jadi kita berharap nanti sidang ini melalui langsung lewat TV begitu. Pak supaya penonton-penonton itu kan kita udah himbau bahwa Habib juga udah menghimbau supaya mereka bisa nonton dari rumah atau dari layar luar, kan begitu. Pak Heri, majelis hakim sudah memutuskan bahwa sidang tidak akan disiarkan begitu dari media manapun, tapi karena Rizik Syihab sudah dihadirkan secara langsung sehingga nanti dikhawatirkan akan banyak massa pendukung yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa kemudian majelis hakim menolak untuk menyiarkan sidang itu secara langsung, secara online di beberapa media? Pak Heri, Anda bisa melihat dari sisi hukum pidananya apa yang sementara sedang mencoba untuk disampaikan oleh majelis hakim? Ya, sebenarnya persoalan ini kan disandarkan pada ketentuan pasal di KUHP kalau saya tidak salah yang sering Pak RS itu pasal 152 dan 154 KUHP bahwa misalnya kehadiran terdakwa itu di sidang pengadilan dan terbuka begitu. Nah, bahasa terbuka ini harus kita luruskan juga. Terbuka untuk umum itu bukan berarti dikonsumsi seperti layaknya kasusnya berapa tahun yang lalu kalau saya tidak salah kasus Jessica. Kasus Jessica itu kan pernah kemudian ditayangkan di semua televisi dan itu dapat tanggapan dari banyak pakar hukum. Khususnya dalam hal pembuktian, karena ketika misalnya ada keterangan saksi dihadirkan di persidangan dan itu diketahui oleh pihak lain, ini kan nanti bisa mempengaruhi orisinalitas dari jawaban dari saksi yang kemudian dihadirkan setelahnya. Nah, ini menjadi dalam konteks pembuktian jadi persoalan, Mbak. Jadi yang perlu kita luruskan adalah ini terbuka untuk kemudian dihadirkan di ruang persidangan dalam keadaan bebas, memberikan keterangan tanpa tekanan, tapi memang tidak semua hukum acara itu memperlakukan ini untuk kemudian bisa ditayangkan di semua platform media atau lewat jaring media televisi. Karena memang ada hal-hal yang sangat mungkin dilanggar dalam konteks hukum acara pidananya. Bicara dalam konteks hukum ini kan khususnya pidana secara konteks material ada hukum formil yang namanya hukum acara pidana. Artinya ini yang harus kita perhatikan agar distorsi informasinya ke masyarakat bukan berarti bahwa dengan diberikannya keleluasaan untuk hadir itu, maka kemungkinan untuk membuka untuk ditayangkan di media televisi adalah satu keniscayaan juga. Karena pada hakikatnya kita sudah pernah belajar dari presiden sebelumnya di kasusnya Jessica. Artinya ingin menjaga independensi dari keterangan para saksi dan juga independensi hakim, terutama para majelis yang akan nanti memutus perkara sehingga kemudian tidak terpengaruh oleh tekanan publik. Begitu Pak Heri? Ya, yang pasti kita sedang menjaga marwah hukum kita begitu ya. Yang kita jaga bukan satu institusi, bukan hanya badan peradilan, tapi keadilan itu sendiri. Karena itu yang perlu kita perhatikan. Karena kalau bicaranya badan peradilan nanti kita sentil sama pihak lain yang beranggapan bahwa kita lebih concern kepada isu hakim saja. Tidak, semuanya harus dijaga marwahnya. Marwah yang tepat kita letakkan adalah keadilan. Ketika kemarin ada istilah contempt of court dan lain sebagainya, kita melihat dalam konteks keadilannya. Dan bahkan permintaan untuk hadir ke ruang sidang pengadilan ini kan
bukan bicara tentang kepastian Oke, hukum, ya. bukan bicara tentang kemanfaatan, tapi lebih Ya. kepada keadilan. Oke, Pak Alamsyah, Jaksa Penuntut Umum meragukan bahwa pendukung klien Anda tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apakah Anda dan tim sudah membuat jaminan sebetulnya, tetapi jika ternyata tidak bisa mengkontrol pendukung, apakah kemudian klien Anda siap dengan konsekuensi hadir sidang secara online? Jadi begini, itu kan yang kita jamin itu di dalam pekarangan dan luar pengadilan. Oke. Di dalam ruang sidang pengadilan. Nah, pengertiannya di situ. Memang di situ dari kemarin walaupun online juga, semua pengunjung itu tidak boleh masuk ke pekarangan pengadilan. Iya, jadi walaupun ini sidang terbuka untuk umum, itu memang bisa dibatasi untuk masuk ke ruang sidang pengadilan. Kita jamin itu. Kemarin saya menyampaikan surat jaminan kepada majelis hakim bahwa kita menjamin akan sidang ini akan mengikuti protokol kesehatan. Oke, Pak Alamsyah, artinya Anda dan juga klien Anda sudah cukup puas ketika majelis hakim mengabulkan permohonan untuk bisa hadir di ruang sidang, tidak akan menuntut lebih lanjut untuk majelis hakim mengabulkan bahwa sidang itu disiarkan secara online begitu ya di media-media ya. Jadi kalau majelis hakim tetap bersikuku untuk tidak disiarkan, klien Anda tidak akan meminta kan? Sebenarnya kan begini, ini ada hak dan kewajiban ya. Istilah sidang terbuka untuk umum berarti ini ada kepentingan publik dan ada kepentingan terdakwa. Ya. Kalau sidang terbuka untuk umum, siogianya biasanya seperti di MK itu, dia masang layar di luar pengadilan. Dia masang layar, langsung bisa ditonton dari jalan dari mana, begitu. Nah itu supaya azas peradilan itu terlaksana, sidang terbuka untuk umum. Jadi itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kami. Tapi prinsip kami adalah kepentingan kami hanya memperjuangkan rasa keadilan di klien kami. Nah soal sidang terbuka untuk umum, untuk pelayanan dari pengadilan, melayani masyarakat yang akan menonton sidang, itu adalah wewenang pengadilan yang harus dilaksanakan, begitu. Oke, Dan nanti urusan kami itu. Oke, nanti kita lihat bagaimana jalannya persidangan pembacaan eksepsi yang akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Apa yang akan disampaikan oleh kliennya Pak Alamsyah Hanafiah, yakni Muhammad Rizik Syihab dalam eksepsinya ataupun nota keberatannya. Kita akan saksikan bersama nanti bagaimana realisasinya. Apakah kemudian para pendukung dari Rizik Syihab betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan. Itu yang kita semua harapkan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Sore hari ini ada Pak Alamsyah Hanafiah, kuasa hukum Rizik Syihab dan ahli hukum pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firmansyah Yasin. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sore hari ini. Terima kasih.